Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, Waraseno.
Iya, Pelem Sewu mirsa ya. Perumahan di Gria Pelem Sewu sebelah kanan saya ini. Ini saya ambil arah ke timur mirsa, ingin melihat pemandangan yang ada di sekitar persawahan. Nah ini mirsa, seperti ini suasana yang ada di Pelem Sewu. Ini sebelah kiri lagi ini ada perumahan namanya Sawit Asri mirsa, Sawit Asri Residen. Sangat bagus pemirsa, gedungnya sangat bagus. Ini sebelah kiri sana perumahan pemirsa, perumahan. Saya mau mencoba ambil kiri misal seperti apa ya suasananya. Saya mau ambil kiri nih. Nah ini suasana mirsa ya, ini suasana di Kampung Sawit mirsa ya. Sepanjang jalan ini Kampung Sawit, jalannya Jalan Pasar Niten. Ini kan kiri ini sudah persawahan ya saya, persawahan. Juga ada rumah namun tidak banyak mirsa ya, tidak begitu banyak ya, kebanyakan persawahan. Ya masih jalan Niten mirsa ya. Di sini saya ingin sedikit membahas masalah spion ya, masalah pentingnya spion. Karena kalau saya lihat pemirsa ya, kalau saya lihat di jalanan yang saya jumpai itu pemirsa, banyak sekali pengguna sepeda motor ya, itu banyak sekali tidak menggunakan spion misalnya. Rata-rata ya, rata-rata itu banyak yang dilepas. Ada yang dilepas satu, ada yang dilepas dua-duanya. Itu saya ya sangat heran, sangat prihatin. Salahnya apa ya, salahnya apa motor itu ya, salahnya apa spion itu? Padahal itu motor ya harus dilengkapi dengan spion. Karena dengan adanya spion ya, kita bisa lihat situasi yang di belakang kita ya. Kita bisa lihat siapa yang di belakang kita dan kondisi ya di belakang kita. Karena kita tahu ya, kalau di belakang kita itu bisa saja ya ada orang ya yang tidak senang kepada kita, yang mengancam kepada kita menggunakan barang apapun ya, kita tidak tahu. Jadi kalau ada spion, kita bisa melihat siapa yang di belakang kita ya, dan sedang apa mereka. Mungkin kita lebih setidaknya kita lebih tahu ya
kita juga mengerti apa yang ada di belakang kita. Itu fungsinya spion, karena spion adalah juga mata kedua ya, mata kedua kita. Jadi bisa melihat keadaan yang ada di kanan kiri, ada yang di belakang ya, bisa dilihat. Namun kalau tanpa spion ya, kita harus tengok ya, badan kita harus gerak ya, harus bergerak, harus menengok ke kanan atau menengok ke kiri ya. Jadi dengan adanya spion ya, kita tidak perlu menengok ke kanan kiri ya, cukup melihat spion. Di belakang ada apa kita sudah tahu. Namun kalau tanpa spion itu kita sangat ini ya pemirsa ya, sangat ini sedikit ya, ada rasa yang kurang ya, sedikit kurang sempurna. Karena kenapa? Karena spion sangat manfaat sekali ya untuk melihat suasana yang ada di belakang kita. Juga spion juga untuk ungkapan ya, supaya motor kita tetap rapi ya, tetap komplit ya, dengan adanya spion. Juga kita juga tidak was-was ya kalau ada polisi ya yang sedang operasi ya, masalah kelengkapan sepeda motor ya. Kalau kita lengkap, kita lebih enak. Itu masalah spion pemirsa. Yang kedua, saya mau membahas masalah ini pemirsa, masalah knalpot ya. Knalpot itu juga saya jumpai pemirsa di jalan-jalan ya, banyak sekali knalpot yang dicopot ya, knalpot yang dilepas, yang bukan aslinya ya, yang bukan ininya, tempatnya. Jadi knalpot itu ada yang dirubah ya, supaya besar, supaya suaranya bising ya, dan lain-lain. Itu knalpot pemirsa. Padahal dengan pot ya, dengan knalpot suara yang halus, suara yang bagus, itu juga enak didengar ya, enak dilihat ya, juga tidak akan bermasalah ya di jalan. Karena kalau knalpot nanti diganti ya, knalpot dirubah ya, nanti juga akan kena tilang ya oleh polisi ya, karena bukan bukan tempatnya. Ada knalpot yang diblombong ya misalnya, diblombong, dibuat suaranya kenceng ya, sengaja diganti ya, padahal motor itu sebenarnya baru ya misalnya. Sebenarnya motor itu baru, namun karena ya punya keinginan ingin dirubah suaranya atau dirubah modelnya ya, akhirnya mengganti apa yang sudah ada. Nah ini dah, itu saya baru bicara masa knalpot ya. Di depan saya udah ada knalpot yang suara kenceng sekali. Itu rasanya berisik sekali pemirsa ya. Ini suaranya tuh besar misalnya. Pemirsa, saya sangat tidak suka seperti itu. Di samping mengganggu lingkungan pemirsa ya, di samping mengganggu lingkungan juga sangat berisiko ya pemirsa, sangat berisiko. Karena itu bisa memekakkan telinga pemirsa ya. Juga kalau ada operasi ya, nanti juga bisa ketilang itu pemirsa ya. Karena tidak sesuai dengan aturan dan tidak standar pemirsa ya, karena diulah-ulah, dirubah-rubah. Nggak tahu tuh pemirsa, kok pada senang seperti itu, pada itu berisik sekali pemirsa ya, berisik sekali. Itu yang mendengarkan itu sangat jengkel sekali pemirsa, karena itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pendengaran pemirsa. Jadi kalau bisa jangan sampai ya knalpot ya dilepas atau dirubah-rubah hanya untuk
apa namanya, sekedar ya, sekedar nuruti nafsu saja, keinginan yang tidak manfaat, itu knalpot. Belum yang lainnya pemirsa, karena juga ada saringan itu, misalnya saringan yang ada di karburasi itu misalnya, di karburasi juga dilepas ya, saringannya dilepas. Nggak tahu tuh supaya apa, misalnya jadi itu juga sangat apa namanya ya, sangat tidak pas ya, karena itu juga sangat ini ya, sangat mengganggu sekali, apa juga sangat ini sekali, nanti itu tidak stabil akhirnya itu motor suaranya, karena saringan yang ada di karburasi itu juga dilepas. Itu pemirsa, jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang punya motor ya, yang sudah dulunya dari pabriknya sudah lengkap, sudah bagus ya, memang sudah seperti itu, namun setelah ya sampai di tangan-tangan yang tidak baik ya, sampai di tangan-tangan yang nuruti pikiran yang tidak baik, akhirnya seperti itu. Spionnya dilepas semua, knalpotnya diganti yang bising, juga apa namanya itu saringannya karburasi juga dilepas. Terkadang itu pemirsa ya, terkadang itu peleknya ditukar yang kecil pemirsa ya, peleknya sama bannya itu ditukar yang kecil, yang tipis pemirsa. Juga sok ya, juga soknya itu juga suka diganti-ganti ya. Itu memang ya aneh ya, anehnya kenapa? Karena itu hal-hal yang apa namanya tidak ini mencerminkan ya, tidak mencerminkan kebaikan ya pemirsa ya, karena itu akan menimbulkan ya dampak yang tidak baik, baik itu masalah knalpot, baik itu masalah spion ya, dan lain-lain, itu dampaknya tidak baik. Jadi saya berharap ya yang punya motor ya, kalau bisa ya mohon maaf ya, kalau bisa jangan sampai ya di aneh-aneh ya, apapun yang ada ya di dalam motor ya itu dipakai saja, karena tidak perlu diowah-owah ya, tidak perlu dirubah-rubah, memang itu dari pabriknya, sudah dari sononya itu pemirsa, dari itu udah melalui uji coba ya yang lama ya, sangat lama, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, itu sudah melalui seleksi, uji coba dan macam-macam, itu udah para ahli ya, para ahli teknis yang itu yang mengerjakan. Jadi tidak perlu ya, motor sudah bagus-bagus, motor sudah komplit ya, dirubah-ubah, diowah-owah, akhirnya nanti ya di jalan kalau ada operasi masalah kelengkapan sepeda motor ya, nanti akhirnya bermasalah. Baik pemirsa, demikian ya kelintong-kelintong saya, jalan-jalan saya seputar perjalanan saya dari kota Yogyakarta ya menuju ke Bantul, menuju OTW pulang ke rumah. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.